desanya menerima paling tinggi 1 miliar rupiah. Kepala desa dan aparat desa itu selama ini menurut hemat saya tanpa menggeneralisir banyak yang potensi wawasan pengetahuannya kan standar, jadi mengeluarkan kapasitas itu penting. Itu yang dilaksanakan kabar pemberdayaan desa ini mutlak harus dilakukan. Kalau perlu, menurut kacamata saya dalam setahun harus ada 2-3 kali. Karena kalau desa kan nggak ada ke sekolah berjenjang. Tadi saya tanya sarjana saya 3% pun tidak sampai. Bayangkan untuk mengelola dana desa yang ada paling tinggi berapa? 1 M. Terus latar belakang literasi pendidikannya kurang, apa yang terjadi? Jadi salut Pak desa untuk melaksanakan acara-acara harus. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan pengetahuan bagi para hukum tua ataupun sangadi dalam mengelola dana desa. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Stephen Kando mendorong para hukum tua ataupun sangadi agar menggunakan dana desa di sektor pertanian maupun penanganan stunting. Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando pada kegiatan BIMTEK peningkatan aparatur dan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di Sulawesi Utara meminta kepada para hukum tua ataupun para sangadi agar menggunakan dana desa yang diberikan pemerintah pusat digunakan di bidang pertanian, peningkatan infrastruktur maupun penanganan stunting. Sekali lagi saya bilang, apa sisi yang lain? Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Ada diberi tanggung jawab untuk mengelola dana desa. Kalau menurut kita itu cuma satu bagian kecil. Ada di situ diberi tanggung jawab untuk memotivasi rakyat Anda supaya dia bekerja, jangan malas. Ada di Anda. Ada yang paling bertanggung jawab supaya di desa Anda kalau boleh 50 tahun, 100 tahun tidak ada perceraian. Jangan kepala desa cerai lebih dulu. Sulawesi Utara 5 besar tingkat perceraian nasional. Karena usah bilang kabupaten mana paling tinggi. Ini mengganggu ketahanan. Kepala desa harus mampu menjaga supaya di desanya 100% keluarga bahagia sejahtera. Stephen menjelaskan para hukum tua wajib menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di desanya masing-masing, termasuk menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Utara dengan menggalakkan program Marijo Pakobong. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV. Informasi berikutnya, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani mendorong warga Indonesia untuk menangkap peluang kerja ke luar negeri. Pemerintah telah siap memfasilitasi warga dengan kecakapan yang dibutuhkan agar dapat bekerja di luar negeri. Di tengah lapangan pekerjaan di tanah air yang masih sangat terbatas dengan angkatan kerja yang cukup tinggi, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Beni Ramdhani mendorong warga Indonesia untuk dapat menangkap peluang bekerja di luar negeri secara legal. Dibentuknya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menunjukkan upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri sehingga pekerja yang ada bisa bekerja dengan tenang tanpa takut mendapat perlakuan kasar atau bahkan dideportasi. Untuk bekerja ke luar negeri secara resmi seperti apa? Prosedur yang harus ditempuh, bagaimana dokumen-dokumen saja, dan tentu dengan berangkat resmi itu akan menjamin mereka negara memberikan perlindungan. Nah, juga kita ingin mengedukasi masyarakat agar tidak mudah menjadi korban penempatan ilegal.
sindikat yang selalu memanfaatkan keluguan dan ketidakpahaman informasi masyarakat yang akhirnya diiming-imingi bekerja ke luar negeri dengan cara cepat, gaji besar, akhirnya mereka berangkat. Padahal itu perangkap mereka akhirnya menjadi korban penempatan ilegal. Meski pemerintah sudah memfasilitasi, namun warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri dituntut mental serta keahlian yang dibutuhkan negara tujuan agar dapat diterima bekerja sesuai di bidangnya. Tim Liputan Kawanua TV. Guna menyatukan persepsi dalam penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran menjadi daftar pemilih sementara, KPU Bolang Mongondo dan Bawaslu Bolang Mongondo mengadakan rakor bersama PPK serta Panwascam. KPU Bawaslu bersama Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Bolang Mongondo melaksanakan rakor penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran DPHP menjadi daftar pemilih sementara atau DPS pada Pilkada serentak tahun 2024. Hal ini untuk menyatukan persepsi dalam penyusunan daftar pemilih. Dalam rangka penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran, karena dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pleno, sehingga sebelum pelaksanaan pleno kita kemudian menyatukan persepsi berkaitan dengan penyusunan daftar pemilih hasil pemutahiran. Ini kemudian dengan tujuan ketika ada hal-hal yang menyangkut saran perbaikan yang belum sempat ditindaklanjuti, bisa kemudian terkomunikasikan dengan baik lewat forum rakor terpadu ini. Sementara itu, Bawaslu Bolang Mongondo akan menginventarisir kejadian-kejadian khusus saat pencoklitan dan akan disampaikan kepada pihak KPU. Bawaslu sendiri melakukan upaya pencegahan terkait dengan adanya proses pencoklitan terbaik dari saran perbaikan maupun secara lisan maupun tulisan. Semua sudah ditindaklanjuti baik jajaran PKD maupun Panwascam kecamatan. Mungkin untuk langkah-langkah selanjutnya Bawaslu sendiri akan menginventarisir terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang ada di lapangan. Diharapkan dari rakor ini akan dapat kesesuaian data untuk penyusunan daftar pemilih sementara dalam rangka Pilkada serentak 2024. Dari Bolang Mongondo, Tim Liputan Kawanua TV melaporkan. Tim Densus 88 Anti Teror Polda Jawa Timur menggeledah perumahan Bunga Tanjung Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Informasi selengkapnya usai jeda berikut. Miniaturisasi chip komputer lewat cahaya ultraviolet. Simak selengkapnya di stasiun televisi kesayangan Anda atau saksikan setiap saat di laman kami dewi.com/inovator. Menemani aktivitas Anda di pagi hari. Jadi ngunipe referensi informasi sepanjang hari. Bauni terus Kawanua TV. Menyampaikan informasi terkini di sekitar Anda. Dari berbagai daerah di Sulawesi Utara. Bauni terus Kawanua TV. Gebiar Hatari miliaran rupiah tahap 3 kini hadir lagi. Buat kamu yang kemarin belum beruntung, ikutan lagi yuk. Tunggu kita di kota-kota kamu ya. Caranya, Kirim 2 kemasan kosong Hatari Miss with Free Home Puff beserta data diri kamu ke PO Box Hatari Jakarta 12.000 atau ke kotak-kotak undian terdekat. Hadiahnya hanya Hatari Biskuit dong yang undiannya no aturan. Gebiar Hatari miliaran rupiah tahap 3, semakin besar kesempatan menangnya, semakin banyak hadiahnya. Gaskan kuy!
Kembali di Kawan Info pemirsa, sebuah kapal cepat bermuatan 13 orang dilaporkan tenggelam di Muara Irua, Kampung Ararau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Akibat kecelakaan tersebut, 4 penumpang diantaranya meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hilang. Sebuah kapal cepat bermuatan 13 orang tenggelam di Muara Irua, Kampung Ararau, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada Rabu 31 Juli. Kecelakaan laut ini mengakibatkan 4 orang tewas setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik. Sementara 8 orang dinyatakan selamat dan 1 orang lainnya belum ditemukan. Kasubsi Operasi dan Siaga Sartimika Charles Y. Batlajeri di Mimika Kamis 1 Agustus menjelaskan, kapal tersebut berangkat dari Pelabuhan Pomako dengan tujuan Potowai Buru. Namun saat melintas di perairan Muara Irua, kapal diterjang angin kencang dan dihantam ombak. Setelah menerima laporan, korban yang dicari dari 13 orang dan yang ditemukan selamat 8 orang dan 4 orang meninggal dunia. Tim SAR gabungan telah bergerak ke lokasi untuk melaksanakan pencarian untuk jarak ke lokasi kurang lebih 80 nautical mile atau kurang lebih 160-an kilometer dari Timika. Semoga hari ini cuaca mendukung dan korban segera ditemukan sehingga bisa dikembalikan kepada keluarga dan kami berharap korban ditemukan dalam keadaan selamat. Sartimika mengimbau pengguna transportasi laut agar tidak berlayar saat cuaca ekstrim, serta selalu memperhatikan kondisi cuaca dari BMKG setempat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tim Densus 88 Anti Teror Polda Jawa Timur menggeledah sebuah rumah di perumahan Bunga Tanjung Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Penggeledahan ini dilakukan setelah pada Rabu malam tim Densus melakukan penangkapan terhadap 3 orang yang diduga teroris. Tim Densus 88 Anti Teror Polda Jawa Timur menggeledah sebuah rumah di perumahan Bunga Tanjung, Dusun Jeding, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Kamis 1 Agustus. Penggeledahan ini dilakukan setelah pada Rabu malam 31 Juli, petugas menangkap 1 keluarga yang terdiri dari 3 orang, berinisial AL, HO, dan K, yang diduga teroris. Penangkapan suami istri dan 1 anak laki-laki itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Dirmanto. Namun ia belum mau menyebut lebih detail apakah terduga ini masuk jaringan teroris atau tidak. Menurutnya, penyelidikan sudah dilakukan beberapa hari lalu di rumah yang disewa dalam 2 tahun tersebut, karena ada barang yang diduga bahan baku peledak. Ya, masih didalami, ditunggu aja ya. Tolong ditunggu, sabar, nah ini nggak bisa cepat-cepat ya. Tunggu aja dari teman-teman Densus nanti. Andre yang diamankan tadi ada barang berbahaya seperti bahan peledak itu. Di lokasi ada apa aja di rumah tersebut? Itu ya barang-barang bukti lah ya, terkait dengan teroris. Hingga Kamis siang, pengamanan dan penggeledahan masih berlangsung. Tim dari laboratorium forensik pun masih melakukan identifikasi di dalam dan di sekitar rumah itu. Dari Batu, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi lainnya pemirsa, pemilik salah satu daycare di Depok, Jawa Barat MI diduga melakukan penganiayaan terhadap balita berusia 2 tahun MK. Terkait kasus tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengatakan telah menerima aduan dari ibu korban dan berharap pelaku mendapatkan hukuman maksimal.